Kembali lagi bersama kami di Newsline pemirsa. Saatnya kita masuk dalam segmen trending topik ya, Jose. Betul sekali. Kita akan lihat apa saja yang menjadi pencarian tertinggi dari warganet dari trending topik siang hari ini. Yang pertama berkaitan dengan kasus bully. Ini ada lebih dari 1.000 pencarian. Ya betul sekali, dan juga nomor 2 Naila, menariknya bagaimana Liga Inggris juga menuai pencarian luar biasa dari warganet antara Wolves dan Manchester United yang seperti kita tahu hasilnya mungkin The Reds harus lebih menekan pil pahit ya. Namun sebelum itu ya Naila dan juga pemirsa, kita akan memulai Newsline Update atau Newsline Trending Topik maksud kami selengkapnya. Mbak, tadi berapa pertanyaan Mbak ditanya Mbak? Halo Mbak. Berkaitan dengan pembulian di kalangan kedokteran ini ya pemirsa, ya tentu kita masih ingat kasus yang pada tahun ini viral dan juga menggegerkan kalangan kedokteran. Ini berkaitan dengan penyelidikan sejak Agustus 2024, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka di balik kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Ya betul sekali Naila dan juga pemirsa, ketiga tersangka yakni Ketua Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. TEN, Kepala Staf Medis Undip SM, dan seorang mahasiswa senior berinisial ZYA. 3 tersangka berperan dari penipuan, koordinator pengumpulan uang, hingga mendoktrin korban dengan kekerasan verbal. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan penetapan tersangka dilakukan usai tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 36 orang saksi. Meski sudah ditetapkan tersangka, namun ketiganya belum dilakukan penahanan. Dan dari tangan pelaku berhasil menyita uang sebanyak 97 juta rupiah yang kita lihat pemirsa, di mana hasil ini diduga adalah hasil dari pemerasan terhadap ketiga tersangka. Petugas menerapkan pasal 368 KUHP, 378 KUHP, dan 335 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kasus ini bermula saat Aulia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah pada Senin 12 Agustus lalu. Betul sekali Naila, dan sejak awal mencuat kasus ini, pihak keluarga sudah curiga ya bahwa Aulia menjadi korban perundungan selama bekerja di RSUP Dr. Karyadi. Salah satu hasil investigasi ini menunjukkan adanya pemerasan terhadap korban berupa permintaan uang yang berkisar antara 20 juta hingga 40 juta rupiah per bulannya. Iya. Nah, setelah mendapatkan pendampingan dari Kementerian Kesehatan, ini juga kita mau tahu informasi berkaitan dengan keluarga Aulia. Pemirsa pada waktu itu juga melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Tengah, tepatnya 4 September ya. Kemenkes membekukan program studi anestesi Undip sebab dugaan perundungan di Undip menyebabkan korban jiwa, dan dibukakan sampai saat ini. Ya, betul sekali, dan memang atensi daripada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pembekuan prodi anestesi Undip ini bisa dicabut bila pengusutan dugaan perlindungan atau perundungan sudah tuntas. Dan untuk lengkapnya, pemirsa, tidak hanya mengenai perundungan yang berada di baru saja kita ulas ya, tetapi juga terjadi dokter koas di Palembang. Kita mereview ke belakang bahwa ada kasus pemukulan yang dilakukan oleh sopir dari keluarga seorang dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Bahkan korban bernama Muhammad Lutfi mengalami sejumlah luka akibat babak belur terkena pukulan. Sebelumnya, insiden penganiayaan mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya Muhammad Lutfi ini terjadi di Cafe Storia dipicu karena ketidaksenangan orang tua dari Lady soal jadwal libur
jaga perayaan Natal dan juga malam pergantian tahun terhadap anaknya. Padahal menurut pengakuan korban, jadwal juga pada Natal dan Tahun Baru itu telah disepakati ya oleh para dokter koas yang tengah praktek di RS Fatimah, Palembang, Sumsel. Namun akhirnya karena tidak terima begitu ya dengan jadwal yang sudah ditetapkan, mengajukan protes, tapi akhirnya melakukan tindakan kekerasan secara fisik ya. Nah ini sudah ada bukti-buktinya, bisa juga Anda lihat rekaman videonya pada waktu itu terjadi kekerasan yang dilakukan ini oleh stafnya ya. Padahal masalahnya sederhana ya, masalah miskomunikasi saja, masalah jadwal saja. Nah ini yang lagi viral juga Ada yang di terbaru Medan. ya. Ada apa nih? Dan pemirsa, peristiwa terbaru masih terkait seorang dokter koas yang diduga menganiaya pedagang kaki lima di kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa itu pun heboh di media sosial setelah terekam CCTV dan tanpa ada berbicara apapun seperti Anda lihat visualnya saat ini ya pemirsa. Pelaku yang belakangan diketahui seorang dokter koas perempuan itu melempar makanan yang dibelinya beberapa saat sebelumnya lalu melakukan penganiayaan terhadap pedagang. Dan menurut korban yang merupakan pedagang burger, pelaku kesal karena topping roti bakar yang ia beli merasa kurang, hanya perihal topping saja. Kalau ini sih sepertinya mungkin masalah individu ya, masalah dari dirinya sendiri itu, kenapa seperti itu. Padahal masalahnya sangat sederhana kan, bisa dibicarakan dengan baik-baik ya, kenapa harus dilempar ke arah pedagang kaki lima tersebut. Menurutnya pelaku memang sering membeli dagangannya yang terletak di kawasan Rumah Sakit Pringadi Medan. Dan belakangan diketahui pelaku dokter koas ini sempat bermasalah juga dan viral pada 2 tahun lalu karena ribut dengan keluarga pasien Rumah Sakit Pringadi karena persoalan parkir. Nah ini juga sudah beredar ya ketika kita buka laman media sosial, ada nih track recordnya si dokter koas ini. Dan betul sekali Naila, ada juga respon dari Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Setiawan memastikan pelaku koas penganiayaan terhadap penjual roti bakar akan diproses hukum. Pemanggilan terhadap koas tersebut akan dilakukan pada hari Senin mendatang. Iya, jadi patut berhati-hati karena sekarang CCTV ada di mana-mana ya. Warganet bisa langsung segera memviralkan dan juga bahkan melapor. Nah, berkaitan dengan kasus ini, pemirsa, dari kasus Dr. Aulia kita akan mengulas juga apakah perkara ini menjadi pelajaran untuk menghilangkan bullying dalam sekolah, terlebih sekolah untuk para dokter ini. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Profesor Chandra Yoga Aditama selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Yasri. Prof. Chandra, selamat siang. Ya, selamat siang Naila Jose. Prof, melihat dari pengalaman Anda sebagai seorang Direktur Pasca Sarjana begitu ya, bagaimana kasus bullying di perguruan tinggi ini khususnya di Fakultas Kedokteran, apa yang menjadi faktor utama sebenarnya ini kerap terjadi, Prof. Chandra? Ya, mungkin bukan pengalaman saya sebagai Direktur Pasca Sarjana ya, pengalaman saya sebagai dokter bolehlah. Saya lulus dokter itu 1980 gitu ya. Nggak tahu Naila sama Jose waktu itu sekolah di mana kira-kira 1980 begitu. Dan kebetulan istri saya dan anak saya dua orang juga dokter. Jadi saya keluarga dokter katakanlah begitu sebagian. Itu satu. Terus yang kedua, sebelum menjawab tadi pertanyaan itu, maka saya mau jelaskan dulu karena tadi berkali disebut dokter koas, mahasiswa dan sebagainya. Jadi ada tiga kelompok nih. Orang yang bersekolah di Fakultas Kedokteran itu tentu saja mahasiswa Fakultas Kedokteran, universitas apapun juga dia. Kemudian pada tahap tertentu kalau mereka sudah masuk ke klinik, sudah mulai berhubungan langsung dengan pasien, itulah yang disebut sebagai mahasiswa koas itu. Tetapi di banyak tempat, karena dia sudah berhubungan langsung dengan pasien, kita sebut sebagai dokter muda, atau kadang-kadang disebut sebagai dokter koas, tapi pada dasarnya mereka belum menjadi dokter. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Itu terminologi pertama. Kemudian setelah orang itu lulus jadi dokter, maka dia bisa ambil sekolah lagi untuk menjadi dokter spesialis. Itu yang namanya program pendidikan dokter spesialis. Tentu saja mereka statusnya mahasiswa juga namanya karena mereka sedang bersekolah untuk menjadi dokter spesialis, tetapi dia sudah jadi dokter. Itu kelompok yang kedua gitu ya. Sementara kelompok yang ketiga adalah dokter. Apakah dia dokter yang lulusan Fakultas Kedokteran atau kemudian dokter yang menjadi dokter spesialis. Jadi ini mesti didudukan tiga hal ini jadi supaya jelas apa yang kita bicarakan. Itu poin kedua. Baik. Poin ketiga, saya mau kembali lagi ke prinsip luhur tentu saja ya, dan saya kira kita semua sepakat, dan saya juga selalu mengatakan kepada mahasiswa, kepada teman-teman yang lain bahwa kita menjadi dokter ini atau orang yang menjadi dokter itu prinsip dasar utamanya adalah prinsip dasar kemanusiaan. Itu harus ada di dalam mindset kita karena bagaimanapun juga tugas dokter itu, apalagi cerita dokter yang di klinik adalah menolong orang. Jadi itu harus jadi prinsip dasar di dalam
mindset kita, dalam pendidikan kita juga, ini dalam pendidikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling Baik. utama adalah di dalam Sumpah Dokter selalu, bukan selalu, juga disebutkan bahwa kesehatan pasien itu yang selalu kami prioritaskan. Jadi itu semacam pendahuluan dari apa yang kita bahas pada siang hari ini. Tentang yang terjadi, yang diberitakan, ini kan 3 hal yang berbeda sebenarnya. Kalau kita ikuti berita tadi, yang pertama soal kasus bullying yang diduga terjadi di Undip, kemudian ada tersangkanya. Yang kedua, pemukulan oleh sopir kepada mahasiswa, itu yang sekarang sedang ada di layar. Dan yang ketiga adalah ada seorang mahasiswa juga yang kemudian melempar burger. Nah, ini saya kira ini tidak, ya, poin yang ketiga ini seperti juga tadi Nala sampaikan, ini kasusnya individual, orang yang marah karena membeli roti tapi rotinya tidak ada topping, ini tentu saja bisa terjadi pada siapapun juga. Tentu ini bukan hal yang benar, tapi ini tidak spesifik untuk mahasiswa kedokteran atau koas atau PPDS atau dokter. Yang ketiga ini barangkali tidak. Artinya kita banyak dengar informasi seperti ini, orang marah karena sebab-sebab yang tidak patut dilakukan, atau di sisi lain sedang ramai juga bagaimana orang ini karena libur panjang, orang ke puncak lewat dan alternatif, kemudian dipukul dan sebagainya. Poin. Nah, tentang yang kedua yang slide sebelum ini adalah ada orang yang memukul mahasiswa, gitu kan? Orang yang memukul mahasiswa karena mahasiswa ini berbicara dengan ibunya mahasiswa temannya dan kemudian tidak sesuai dengan jadwalnya. Itu yang kedua. Sementara yang pertama ada Dokter Aulia yang wafat di Semarang. Kemudian sekarang ada proses hukum menetapkan 3 tersangka seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi itu dulu saya kira awalnya, supaya kita duduk jelas yang mau kita bicarakan yang mana. Baik, itu dari 3 kasus yang berbeda ya Prof ya. Tapi nanti kita akan kerucutkan lagi kepada kasus pembulian khususnya di kalangan kedokteran. Ini mengapa sih bisa terjadi, apa sebabnya, dan bagaimana memutus mata rantai ini? Kami masih akan membahasnya, Prof Chandra, usai jeda pariwara berikut ini. Jose dan juga pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Newsline. Kembali lagi bersama kami di Newsline, pemirsa. Apabila pada segmen sebelumnya tadi kita membahas mengenai hal yang berkaitan dengan bullying di Fakultas Kedokteran, begitu ya Naila? Seperti apa nih kelanjutan dan ulasannya nih? Kita akan kembali membahas ya bersama dengan Prof Chandra Yoga Aditama, masih bersama kami. Prof Chandra, jadi kita balik lagi flashback mengenai kasus almarhumah Dr. Aulia Risma begitu ya, ada pembulian, pemerasan di situ. Kalau Anda melihat ya, kenapa hal ini bisa kembali terjadi sih di zaman sekarang ini begitu ya, apalagi di Fakultas Kedokteran? Ya, saya ada 3 penjelasan ya. Sebagian berhubungan langsung, sebagian mungkin tidak. Tapi nomor 1, tentu saja bullying atau perundungan di Fakultas Kedokteran, apalagi di Fakultas Kedokteran, di berbagai tempat itu tidak bisa diterima. Bullying harus dihentikan. Jadi saya setuju dengan tulisan di bawah ini, stop perundungan. Cuman stop tuh pakai apa enggak saya nggak tahu, kalau di sini bahasa tulisannya stop. Tapi anyway, perundungan di institusi pendidikan memang jelas harus dihentikan. Sebenarnya bukan hanya di institusi pendidikan, di berbagai lapisan juga tidak boleh ada perundungan. Dan sepanjang yang saya tahu, beberapa dekan, praktis semua dekan Fakultas Kedokteran sudah melakukan upaya untuk menghentikan perundungan terjadi di Fakultas Kedokteran. Bahwa kemudian memang terjadi, itu tentu kita sesalkan. Apalagi kalau ini menjadi kasus hukum. Tentu karena ini sudah kasus hukum, maka diserahkan saja kepada aparat hukum untuk aparat hukum menilai bagaimana status hukumnya. Tentu mereka lebih menguasai hal itu, tapi sekali lagi bullying tentu tidak dapat dibenarkan atau harus ditanggulangi begitu. Seperti saya bilang tadi, Fakultas Kedokteran perlu melakukan tindakan untuk itu, dan juga kalau sekarang sudah masuk kasus hukum itu diikuti proses hukumnya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kita juga harus sadar bahwa kerja dokter itu memang unik ya. Saya tidak berani bilang berat karena semua profesi tentu punya beratnya masing-masing. Tapi misalnya saja yang contoh yang saya pernah alami waktu masih lebih muda dulu begitu, kita bisa saja capek begitu pulang dari, waktu itu saya ingat saya pernah masih bekerja di daerah, bukan di Jakarta. Saya setengah telah dan saya baru tidur sejam, rumah itu diketok, ada orang sakit. Dan kita harus bangun, karena tidak mungkin kita bilang, wah saya capek lah, nggak mungkin. Ya kalau itu tugas kedokteran, itu panggilan kedokteran, tadi saya pernah bicara soal kemanusiaan, maka itu harus kita layani pasien itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi memang, dan masyarakat memang tidak bisa, memang harus dilayani dengan baik untuk tugas-tugas kedokteran. Tentu saja ini sama sekali tidak berarti bahwa itu membolehkan terjadi bullying selama pendidikan, tapi bahwa tugas itu berat, iya. Bahwa orang habis jaga malam misalnya, besok paginya langsung kerja lagi, itu iya, itu terjadi. Dan bahwa selelah-lelahnya apapun, kita harus tetap melayani pasien dengan baik, dengan benar, itu iya. Jadi memang tugas ini berat dan
Ya orang yang masuk atau bergelut di bidang kedokteran sudah tahu bahwa memang kita berhadapan baik. dengan tugas mulia tapi di sisi lain tugas berat. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Prof. Poin yang Chandra. ketiga yang ingin saya sampaikan, sama sekali lagi tidak membenarkan bullying. Bullying itu sudah saya sampaikan tadi memang harus dihentikan dimanapun itu terjadi. Poin ketiga, karena kita ini akhir 2024, maka baru-baru ini mungkin sebulan yang lalu ada penelitian di Amerika Serikat pada 9.000 orang dokter di Amerika Serikat, gitu ya. Dan ini penelitian yang mereka lakukan setiap akhir tahun. Mungkin kita juga bagus melakukan hal yang sama di Indonesia. Dari yang penelitian Medscape 2024 ini, dari 9.000 dokter itu, dari 29 jenis spesialisasi, 49% atau hampir 50% dokter di Amerika Serikat itu mengatakan mereka mengalami burnout. Burnout ini istilah yang banyak kita kenal pada waktu COVID, di mana waktu itu petugas kesehatan kita tahu betul-betul luar biasa kerjanya, pasiennya tidak selesai banyak sekali dan sebagian besar berat gitu. Nah, jadi burnout itu juga bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah emosional. Kita tahu dokter ini berhadapan dengan pasien yang kalau dia sembuh, maka bukan hanya pasien dan keluarga yang senang, tapi dokternya juga berbahagia. Tapi kalau pasien di depan mata kita kemudian memburuk begitu dan kita tidak bisa tangani, apalagi kalau sakitnya tambah berat dan kemudian juga meninggal dunia, itu tentu yang sangat sedih adalah pasien, keluarganya begitu, tapi si dokternya juga menghadapi gejolak. Bahkan sudah ada penelitiannya bahwa memang burnout dan juga pekerjaannya berat, bahkan sampai burnout itu adalah penelitiannya membuktikan bahwa memang pekerjaan sebagai seorang dokter ini memang sangat berat tanggung jawabnya begitu ya. Ya, lalu Prof berbicara mengenai sedikit penelitian tadi, selain 49% burnout di Amerika Serikat, 20% dokternya mengatakan dia mengalami depresi. Tentu mesti dinilai lagi apakah depresi seberapa besar, tapi dari 9.000 dokter itu 20% mengatakan mereka mengalami depresi. Dan mereka punya beberapa cara di sana untuk mengatasi depresi itu. Nomor satu, bercengkerama dengan keluarga. Berarti ini sebetulnya Prof Chandra, ini sebenarnya karena lemahnya pengawasan atau sebetulnya memang sudah periode yang berulang begitu? Karena kan salah satu faktor penyebab bullying ini karena bullying itu terus terjadi sehingga sulit untuk memutus mata rantainya. Jadi apa menurut Anda dan harus seperti apa ini? Seperti saya sampaikan di awal, kalau kita mau cari tahu akar masalahnya, kita mesti lakukan analisa yang mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana akar masalahnya dan apa yang harus dilakukan. Tidak bisa dengan singkat kita mengatakan ini terjadi begini. Lakukanlah analisa yang mendalam, cari sumbernya dan analisa dengan tiga hal. Nomor satu, bagaimanapun bullying tidak bisa diterima, itu pasti. Nomor dua, walaupun pekerjaan dokter berat itu sama sekali tidak membenarkan terjadi bullying di tingkat manapun juga, itu dua. Dan yang ketiga, mari kita analisa secara menyeluruh sehingga informasinya seimbang dengan benar apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian yang penting seperti Nala dan Yose sampaikan, apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang jelas tekadnya harus tekad tidak ada bullying yang mengganggu proses pendidikan, apalagi pendidikan kedokteran. Ya, semoga tentu dengan diskusi hari ini bisa menjadi sebuah ide ya untuk supaya perundungan di Fakultas Kedokteran maupun fakultas lainnya di universitas bisa dihentikan. Terima kasih Prof Chandra Yoga Aditama selaku Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi atas ulasannya siang hari ini. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof Yoga dan tentunya kita juga akan melihat bagaimana tanggapan dari para warganet untuk pembulian atau kasus bully di kalangan kedokteran. Kita lihat dari Ki Sunter, ini dari platform X ya yang sudah kami himpun pemirsa. Wahai para pengelola Fakultas Kedokteran, adakah tes kejiwaan bagi calon mahasiswa kedokteran? Wah, ini menarik sekali. Ada juga komentar dari @helovesxha, masih ada aja perundungan ya, miris gak belajar dari banyak kasus. Nah itu dia, kita lihat lagi dari Twi Porsi 33XXX, gini ya, menurut gue ada profesi yang dimana butuh kontrol emosional yang jauh lebih baik daripada rata-rata manusia. Dan juga ini di antaranya adalah aparat keamanan, polisi, tentara, guru, pengasuh, daycare, dan juga nakes termasuk salah satunya. Ya menarik sekali ya itu pandangannya, berarti ada asesmen psikologi terhadap profesi-profesi tersebut ya. Dan juga pemirsa ada lagi dari @PinkySmiles, semoga pelaku bully dapat disanksi yang setimpal. Buat yang lainnya semoga kalian kebayang-bayang deh apa yang kalian buat selama ini tuh jahat. Baik, satu lagi dari Repta Biris ya, ini bakal jadi noda hitam di kedokteran karena sekarang masyarakat sudah pada tahu, semoga nggak ada lagi kejadian serupa dan kalau ada pun semoga korban diberi keberanian untuk speak up
agar para pelaku bully bisa diadili seperti ini. Juga setuju dengan komentar dari para warganet yang tidak membenarkan adanya pembulian di kalangan kedokteran. Kita lihat nantinya ya ke depan bersama, nanti apakah 2025 ada lagi kasus ini. Semoga jangan. Semoga jangan. Sudah cukup ya kita sekali. putus mata rantai pembulian apalagi di kalangan fakultas kedokteran. Kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ada informasi apa, Joseph? Pemirsa, kita akan sampaikan beberapa informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.